Halo para pemirsa, selamat datang dalam Fakta Penindasan Kejam PKT terhadap umat Kristen. Saya dan Chun. Tahun 2024 adalah tahun pertama dari 3 tahun pertempuran sengit PKT melawan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak awal tahun, penangkapan orang Kristen di seluruh negeri terus berlanjut tanpa henti. Sekitar pukul 8 malam pada tanggal 23 Mei, pihak berwenang di kota Bozo, Provinsi Anhui, melancarkan operasi penangkapan serentak. 22 orang Kristen ditangkap dari rumah mereka karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sebelum penangkapan, mereka sejak lama telah dipantau dan dilacak oleh polisi. Di antara 22 orang yang ditangkap, 11 orang diketahui adalah lansia Kristen berusia di atas 65 tahun. Yang tertua adalah Chin Mei yang berusia 79 tahun. Sebelum ditangkap, Chin Mei menderita penyakit jantung koroner dan masalah lambung. Dia ringkih, beratnya hanya sekitar 36 hingga 40 kg. Namun, PKT tidak melepaskannya meski usianya sudah lanjut dan menderita penyakit serius. Sebaliknya, dia ditahan di pusat penahanan bersama orang-orang Kristen lainnya. Ini bukan penangkapan pertamanya. 9 tahun sebelumnya, pada usia 70 tahun, Chin Mei pernah ditangkap dan ditahan selama 1 bulan karena kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah ditahan kali ini, orang-orang di pusat penahanan berulang kali mencoba memaksa Chin Mei dan yang lainnya untuk menandatangani 3 pernyataan dan melepaskan iman mereka. Chin Mei dan yang lainnya tidak menyerah dan menjadi sasaran hukuman fisik, dipaksa duduk di papan keras selama 13 hingga 14 jam sehari. Mereka diharuskan duduk bersila, tangan di lutut, dengan tubuh mereka tetap tegak dan diam. Staf pusat penahanan juga menyita gigi palsunya, sehingga dia hampir tidak bisa makan. Chin Mei yang sudah tua dan lemah tidak sanggup menanggung hukuman fisik yang berkepanjangan itu. Hanya 21 hari kemudian, dia disiksa hingga tewas di pusat penahanan. Orang-orang Kristen lain yang ditahan bersamanya juga menjadi sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi. PKT tidak pernah memperlakukan orang Kristen sebagai manusia, tidak peduli seberapa tua atau sakitnya mereka. Partai itu dengan sewenang-wenang menyiksa dan menganiaya mereka semua dengan brutal. Karena Chin Mei dianiaya hingga tewas, kita tidak mungkin mengetahui sepenuhnya apa yang dia alami. Berikut adalah penuturan dari Song Li dan orang-orang Kristen lainnya yang ditahan bersama Chin Mei. Sekitar pukul 8 malam pada tanggal 23 Mei 2024, aku dan saudari Chen Xin sedang di rumahku membahas pekerjaan gereja. Ketika seorang petugas polisi tiba-tiba menerobos masuk, menunjuk ke arah kami dan membentak, "Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak." Segera setelah itu, 7 atau 8 petugas lainnya menyerbu masuk. Salah satu dari mereka berteriak kepada Chen Xin, "Kami sudah melacakmu selama lebih dari 20 hari. Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Tanpa menunjukkan surat perintah apapun, mereka menggeledah paksa kami 2 kali. Mereka menyita kartu memori komputer kami yang berisi bahan-bahan terkait kepercayaan kami. Lalu, mengobrak-ngabrik rumah itu seperti bandit. Setelah itu, mereka menggiring kami ke pusat penahanan. Di pusat penahanan, polisi berulang kali menginterogasiku tentang gereja.
dan bertanya tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepercayaanku. Aku tidak memberitahu mereka apapun. Beberapa saat kemudian, aku melihat saudari Qingmei dibawa masuk. Dia tampak sangat lemah dan wajahnya pucat. Kami tidak berbicara. Begitu dia masuk, dia ambruk di bangku panjang dan berbaring di sana selama setengah jam lebih. Aku mendengar dari Chen Xin bahwa selama interogasinya, dia mendengar polisi berteriak keras kepada Qin Mei. Ketika dia kemudian melihat Qin Mei, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada 25 Mei, seorang penjaga memerintahkan kami menandatangani 3 pernyataan untuk menyangkal Tuhan. Ketika kami menolak, penjaga itu langsung membentak, "Jika kalian tidak tanda tangan, kalian akan dihukum duduk di papan keras mulai sekarang. Hukuman ini baru berakhir kalau kalian tanda tangan." Duduk di papan keras berarti para penjaga memaksa tahanan untuk melipat kasur dan selimut mereka, menaruhnya ke samping, dan duduk di atas papan kayu tanpa alas. Selama hukuman ini, kami harus menjaga punggung tetap tegak dan duduk bersila. Kami tidak diizinkan meluruskan kaki, dan tangan kami harus diletakkan di lutut. Kami harus mempertahankan satu posisi ini. Baru sebentar saja, kakiku menjadi pegal dan mati rasa. Rasanya sangat menyiksa. Kami juga tidak boleh bergerak dan tetap dalam posisi ini dalam waktu lama. Sedikit saja kami bergerak, penjaga akan memarahi atau menghukum kami dengan memaksa kami begadang untuk tugas jaga malam. Waktu itu, aku dipaksa duduk di papan selama 13 hingga 14 jam setiap hari, tetap dalam satu posisi itu. Hukuman fisik ini berlangsung selama 21 hari. Belakangan, aku mendengar saudari Qin Mei yang berusia 79 tahun telah disiksa sampai tewas. Aku juga disiksa dengan kejam karena aku sudah menderita rematik parah. Hukuman yang berkepanjangan ini membuat kakiku bengkak dan sakit luar biasa. Sangat sulit untuk berdiri dan berjalan, rasanya sangat menyiksa. Aku 2 kali meminta untuk bertemu dokter, tetapi obat yang mereka berikan tidak mempan. Saudari lain yang ditangkap bersamaku adalah Wang Chao yang berusia 50-an tahun. Suatu kali, tekanan darah tingginya kambuh dan dia menderita pusing yang parah. Meski begitu, polisi tidak membiarkannya istirahat dan tetap memaksanya duduk di papan keras selama 13 hingga 14 jam setiap hari. Seorang Kristen lainnya, Yining yang berusia 77 tahun, juga ditangkap pada tanggal 23 Mei. Usianya sebaya dengan Qin Mei, yang disiksa hingga tewas, dan mereka berdua ditahan di pusat penahanan yang sama. Yining juga menolak menandatangani 3 pernyataan dan memegang teguh imannya, maka dia juga dipaksa duduk di papan keras. Polisi mulai memaksaku duduk di papan keras pada sore hari tanggal 25 Mei. Aku adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan di sel itu. Tahanan lain hanya perlu duduk selama 2 atau 3 jam sehari. Tetapi aku dipaksa duduk selama 13 hingga 14 jam. Kecuali untuk makan, tidur, dan ke toilet.
Aku dipaksa duduk di papan itu sepanjang waktu, dilarang bergerak. Setiap kali aku berdiri, kakiku pegal dan lemas. Aku tidak bisa berjalan, dan punggungku tidak bisa diluruskan. Butuh waktu lama bagiku untuk pulih, hingga aku baru bisa berjalan dengan berpegangan pada dinding. 过了10多天， Setelah lebih dari 10 hari, 和脚踝骨那块儿 pantat dan pergelangan kakiku menjadi kapalan yang tebal dan menyakitkan karena tekanan itu. 6月14号晚上， Sekitar pukul 9 malam, pada tanggal 14 Juni, 里的人说， aku mendengar orang lain di sel berkata bahwa ada seseorang yang tewas karena duduk di papan. 就是青梅子。 Seorang wanita berusia 80 tahun. 听到姊妹死， Dia adalah saudari Qingmei. Ketika ku dengar bahwa saudari itu telah meninggal, aku dipenuhi kebencian terhadap PKT. 生侮辱， Mereka lebih buruk daripada binatang. 因为我们信神， Hanya karena kami percaya kepada Tuhan, 噩梦。 mereka menyiksa kami dengan metode yang begitu kejam. 青梅姊妹仅80岁， Aku berusia 77 他 tahun 们还体罚 dan saudari Qingmei hampir 80 tahun. Tetapi mereka tetap menjatuhkan hukuman dan penganiayaan fisik. Sama sekali tidak memedulikan nyawa kami. 虐待我们。 Mereka memperlakukan nyawa orang percaya seolah-olah tidak berharga. 信神人的命当回事， Tujuan jahat mereka adalah memaksa kami menandatangani 3 pernyataan dan mengkhianati Tuhan. Tindakan PKT begitu jahat. 太邪恶了。 Baru saat itulah aku melihat dengan jelas bahwa PKT adalah setan jahat yang memusuhi Tuhan. Dari penderitaan yang digambarkan oleh kedua orang Kristen ini, kita bisa melihat bahwa di Tiongkok, siapapun yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan disiksa dan dianiaya dengan kejam oleh PKT, tanpa memandang usia mereka. PKT sama sekali tidak memperlakukan orang Kristen sebagai manusia. Seorang Kristen lainnya, Zhao Rong yang berusia 71 tahun, mengalami hal serupa. Sebelum penangkapannya, dia telah sejak lama dipantau oleh polisi PKT. Sekarang kita akan mendengarkan pengalaman Zhao Rong. 5月23号晚上9点的时候， Sekitar pukul 9 malam pada tanggal 23 Mei, 其中一个警察 4 petugas polisi tiba-tiba menerobos masuk ke rumahku. 你每天去哪？ Salah satu dari mereka berkata kepadaku, 今天下午 "Kau percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Kami tahu persis kemana kau pergi setiap hari. 监视我， Sore ini, 信神 kau pergi ke pertemuan lagi kan?" 走的是人生正道， Aku membatin. 我没搭理。 Jadi, mereka sudah memantauku selama ini. Percaya kepada Tuhan 出来， bukanlah 免得 kejahatan. 我们费时间了。 Aku menempuh jalan hidup yang benar. 我没有给他们， Aku mengabaikannya. 然后警察就 Lalu mereka berkata, 房间都翻， "Serahkan semua barangmu 家里 dan 翻， jangan menyusahkan kami." Aku menolak. 然后警察就 Polisi kemudian mengobrak-ngabrik ke 6 ruangan, 家里翻的乱七八 membuat 糟。 rumahku kacau berantakan. 后来是 Mereka menyita sebuah komputer HP, 部电脑、 sebuah ponsel, 部手机， dan barang-barang lainnya. 之后 Setelah itu, 警察就把我带。 mereka membawaku ke pusat penahanan. 我刚进到看守所， Begitu aku masuk ke pusat penahanan, 妹 aku melihat 长椅上 saudari Qinmei berbaring di bangku 受到 panjang. 什么伤害， Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, 全程一 tetapi aku bisa melihat dia meringkuk menyamping 身子 dengan tangan tertekuk di dekat wajahnya. Gemetar. 直哆嗦。 Aku ingat 我就听 Qinmei pernah berkata sebelumnya bahwa sejak usia 40-an 40多岁， dia menderita banyak penyakit, termasuk penyakit jantung koroner dan masalah 也不 lambung. 好， Tubuhnya sangat lemah. 弱。
Dia berkata bahwa jika bukan karena imannya, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Sekarang, setelah dia ditangkap oleh polisi PKT, aku sangat khawatir dengan kesehatannya. Keesokan paginya, saat aku melewati sel Chinmay, aku melihat bahwa dia tidak bisa makan. Dia bilang, roti kukusnya dingin dan meminta air panas kepada penjaga. Tetapi penjaga itu menolak. Sebelum ini, Chinmay memakai gigi palsu. Tetapi setelah dibawa ke pusat penahanan, aku mendengar para penjaga telah menyitanya. Aku melihat dia menahan makanan di mulutnya, tidak bisa menelan. Dia sangat kesakitan. Di pusat penahanan, mereka hanya memberi kami makan batang kubis rebus, yang bahkan tidak dimasak sampai lunak dan tidak berasa sama sekali. Bahkan bagiku yang masih punya gigi, aku merasa itu sulit dimakan. Bagaimana mungkin Chinmay bisa makan tanpa gigi palsunya? Aku berpikir akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di sana. Di dalam sel, kami yang berjumlah lebih dari 20 orang berdesakan di tempat tidur umum yang besar. Masing-masing kami hanya punya ruang sekitar 45 cm. Bahkan untuk membalikkan badan pun sulit. Berbaring di papan keras itu, aku kedinginan dan sangat menderita. Tepat setelah pukul 4 sore pada tanggal 25 Mei, kepala tahanan di selku memberitahuku, kau harus menulis pernyataan jaminan. Aku sangat marah ketika mendengarnya. Menulis pernyataan jaminan berarti menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Aku tidak akan pernah melakukannya. Di hadapan lebih dari 20 tahanan lainnya, aku menyatakannya dengan lantang. Aku tidak akan menulisnya. Seorang penjaga di pintu memarahiku. Kenapa kau tidak mau menulisnya? Kalau kau tulis, kau bisa pulang dalam beberapa hari. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar. Lalu, mereka menghukumku dengan memaksaku duduk di papan keras sepanjang hari. Aku berusia 71 tahun, ditangkap dan dianiaya oleh PKT seperti ini, hanya karena percaya kepada Tuhan. Para tersangka yang tidak percaya, seberapa berat pun kejahatan mereka, hanya perlu duduk di papan keras selama 2,5 jam sehari sebelum mereka diizinkan bergerak bebas. Namun, seberapa tua pun kami, jika kami orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa tidak menandatangani 3 pernyataan, kami harus menanggung siksaan dan penganiayaan mereka. Dipaksa duduk di papan keras selama 13 hingga 14 jam setiap hari. Aku adalah satu-satunya orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa di selku. Jadi, para penjaga menginstruksikan kepala tahanan agar membuatku duduk tepat di bawah kamera pengawas, supaya posisiku bisa dipantau. Aku tidak berani bergerak bebas. Takut jika penjaga melihat, mereka akan menghukumku dengan menugaskanku jaga malam. Jadi, aku harus sangat berhati-hati agar tidak melanggar aturan apapun. Duduk di papan keras selama 13 hingga 14 jam sehari sudah cukup menyiksa. Kaki dan pantatku sakit sekali. Ditambah lagi, setiap 2 malam sekali, mereka menyuruhku berdiri jaga selama 2 jam. Aturan pusat penahanan menyatakan bahwa mereka yang berusia di atas 70 tahun tidak perlu melakukan tugas jaga malam. Tetapi karena aku percaya kepada Tuhan, aku tetap harus melakukannya pada usia 71 tahun. Meski begitu, aku tetap menolak menandatangani 3 pernyataan. Maka,
para penjaga mencari cara lain untuk menyiksaku. Mereka tidak mengizinkanku keluar pada waktu istirahat di luar sel dan memaksaku terus duduk di papan keras. Papan itu keras dan dingin, dan tekanan pada pantat serta pergelangan kakiku sangat menyiksa. Sekitar pukul 8 malam, pada tanggal 14 Juni, jantungku terasa tidak nyaman, dan aku meminta untuk bertemu dokter. Dokter melakukan EKG padaku. Setelah selesai, aku bertanya, apakah detak jantungku tidak teratur? Dokter itu berkata, tidak ada yang serius, kau baik-baik saja. Aku berkata, aku hampir tidak sanggup bertahan. Bagaimana bisa kau bilang aku baik-baik saja? Akhirnya, dokter itu hanya memberiku sebutir pil, lalu selesai. Ketika aku kembali ke selku untuk duduk di papan keras, aku melihat dokter itu bergegas menuju sel Chin Mei. Semua orang di sel kami melihat keluar pintu dan melihat sebuah rompi kuning dilemparkan keluar dari pintu masuk sel nomor 4 tempat Chin Mei berada. Salah satu tahanan berkata, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Hanya orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang disuruh memakai rompi kuning. Para penjaga melarang pembicaraan apapun tentang kematian dalam tahanan. Kemudian, aku tahu bahwa saudari Ching Mei telah disiksa hingga tewas oleh mereka. Pada saat itu, aku sudah dipaksa duduk di papan keras selama 21 hari. Pada usia 71 tahun, aku menderita penganiayaan dan penyiksaan seperti itu di pusat penahanan hanya karena imanku. Aku sudah hampir mencapai batas ketahananku, dan aku tidak tahu kapan itu akan berakhir. Pada tanggal 15 Juni, setelah membasuh diri, aku pergi untuk duduk di papan keras lagi. Namun, kepala tahanan berkata, kau tidak perlu duduk lagi. Seseorang di sel berkata, 1 nyawa ditukar dengan kebebasanmu. Ternyata, pusat penahanan berhenti memaksa kami duduk di papan karena takut ada orang lain yang akan mati. Kemudian, polisi menginterogasiku 3 kali lagi, menuntut agar aku mengungkapkan informasi tentang kegiatan gereja dan mencoba cara halus untuk membujukku. Tetapi, aku tidak memberi tahu mereka apapun. Setiap kali aku teringat saudari Ching Mei, yang hampir berusia 80 tahun, disiksa hingga tewas oleh mereka, hatiku dipenuhi kebencian terhadap PKT. Aku menolak memberitahu mereka apapun. Mereka mengancam, kau pikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau tidak mau bicara? Kami tetap akan menjatuhkan hukuman berat 6 tahun penjara padamu. Jika mengaku, kau akan dapat paling lama 1 tahun. Aku membatin. 6 tahun? Biarlah, aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Salah satu dari mereka melanjutkan, 6 tahun? Apa kau sadar berapa umurmu nanti? Lebih baik, kau pikirkan baik-baik. Aku mengabaikan mereka. Dia lalu berusaha mengintimidasiku dengan berkata, aku beri kau waktu 10 menit lagi. Mengakulah, dan hukumanmu akan lebih ringan. Jika tidak, ini kesempatan terakhirmu. Gunakan kesempatan ini. Aku tidak mendengarkan perkataan setan itu. Aku berpikir, aku tidak menginginkan kesempatan ini. Mengkhianati Tuhan adalah hal yang tidak akan pernah kulakukan. Melihatku menolak berkompromi, dia berdiri dari kursinya dan dengan putus asa berkata, aku menyerah. Tuhanmu telah menyelamatkanmu. Setelah itu, polisi tidak pernah menginterogasiku lagi. Kemudian, aku dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Syukur kepada Tuhan. Jiang Qin juga ditangkap bersama dengan Chin Mei, Song Li,
Yining, dan Zaorong. Waktu itu, dia berusia 67 tahun. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengalaman Zhang Qin. 我是5月23号 Aku ditangkap di rumah pada tanggal 23 Mei 看守所， dan kemudian dibawa ke pusat penahanan. Ketika aku tiba, mereka tidak mengizinkanku meminum obat yang kubawa dari rumah untuk lumpuh separuh akibat stroke yang pernah kualami. 半身不遂。 Mereka hanya mengizinkanku meminum obat yang diresepkan oleh dokter pusat penahanan. 看守所医生给我开的药， Pada tanggal 25 Mei, seorang penjaga memerintahkanku untuk menandatangani 3 pernyataan. Ketika aku menolak, dia melarangku mencuci muka atau menggosok gigi setiap hari. Aku harus bangun pukul 6.20 setiap pagi 开始做硬板， dan langsung mulai duduk di papan keras. 一天坐板13、14 Aku duduk seperti itu selama 13 hingga 14 jam sehari. 我的屁股啊，隔出 Papan itu sangat keras, sehingga pantatku kapalan dan terasa sangat sakit. Aku hanya diizinkan bergerak sesekali, 报告， tidak lebih dari 5 detik setiap kalinya. 除了睡觉、吃饭、上 Aku bahkan harus meminta izin untuk ke toilet. 中间上厕所的时候，还得 Aku dipaksa duduk di papan keras itu setiap hari, 除了睡 selain saat tidur, makan, dan ke toilet. 就一直做硬板， Itu membuat satu sisi tubuhku mati rasa dan kakiku pegal, 酸 nyeri dan bengkak. Sakitnya tak tertahankan. Aku pernah mengalami stroke 有过半身 dan separuh tubuhku lumpuh. 管教对有病的人 Tetapi para penjaga 不讲情， tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sakit. 我从 Aku dipaksa duduk di papan mulai tanggal 25 Mei dan berlanjut hingga 15 Juni. 21天硬 Aku duduk di papan itu selama 21 hari berturut-turut dan tubuhku makin lama makin lemah. 6月20号的时候， Pada tanggal 20 Juni, aku kehilangan kesadaran dan ambruk. 当时 Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. 后来 Belakangan, 说在我 aku diberitahu bahwa saat aku tidak sadarkan diri, 3 penjaga berteriak kepadaku. Salah satu dari mereka menginjak bagian kepala tempat tidurku, menunjuk ke kepalaku, dan menuduhku berpura-pura sakit untuk menipu mereka. 骗他们，还威胁说 Dia mengancam akan ada konsekuensi serius jika aku tidak bangun. 后来我身体好， Kemudian, ketika aku merasa sedikit lebih baik, 后来 aku meminta untuk menemui dokter. 就申请 Dokter itu memeriksa tekanan darahku, melakukan EKG padaku, dan hanya memberiku 1 butir pil tekanan darah. 根本 Mereka sama sekali tidak peduli apakah aku hidup atau mati. 我知道 Aku tahu 千梅子 bahwa saudari Qin 已 Mei 经被折 telah 磨， disiksa sampai mati, 我被折磨。 dan aku merasa ajalku sendiri sudah tidak jauh lagi. 警察看 Ketika 见我 polisi melihatku benar-benar tidak bisa berjalan, 不再让我做， mereka berhenti memaksaku duduk di papan keras. 到了6月 Pada 23 pukul 9 号上午9 pagi, 点 tanggal 23 Juni, 办理了举报候审， keluargaku mengurus pembebasanku dengan jaminan sambil menunggu persidangan. 家人 Waktu 办理 itu, 了举报候审， aku hanya bisa bergerak dengan kursi roda. 我只能坐轮椅， Keluargaku membawaku ke rumah sakit, 家人就带我 dan 去 aku dirawat di sana selama lebih dari 10 hari. 的医院。 Sampai hari ini, 现在 polisi masih sering datang ke rumahku untuk menggangguku. Shalin pernah ditangkap karena imannya beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, dia ditangkap lagi dan ditahan di pusat penahanan yang sama dengan Qin Mei. Mari kita dengarkan pengalamannya. 5月23号晚上， Pada malam tanggal 23 Mei, 让我在 seorang penjaga di pusat penahanan
menyuruhku menunggu di lorong. Aku diam-diam melirik ke setiap sel untuk melihat ada berapa orang di sana. Itulah pertama kalinya aku melihat Qingmei. Dia berbaring di bangku kayu panjang. Tubuhnya yang lemah meringkuk. Matanya terpejam rapat. Wajahnya keunguan. Dan tubuhnya gemetaran tanpa henti. Aku melihat Qingmei sebanyak 4 kali. 2 kali pertama, kondisinya sama. Kali ketiga adalah di pusat pemeriksaan medis di pusat penahanan. Aku melihat dia berjalan sangat lambat, diikuti oleh seorang petugas polisi dari jarak dekat. Kali keempat adalah saat pembagian sel. Aku melihat Qingmei ditempatkan di sel nomor 4 sendirian. Pagi-pagi sekali pada tanggal 25 Mei, seorang penjaga memberitahu kami bahwa kami semua harus menandatangani 3 pernyataan. Aku menolak. Kepala tahanan berkata, "Jika kau tidak tanda tangan, semua orang di sel ini akan dimarahi. Dan kita semua mungkin akan dihukum duduk di papan keras. Jika tidak tanda tangan, akan celaka kau nanti. Apa kau tidak ingin keluar dari sini?" Aku berkata dengan marah, "Kenapa aku harus tanda tangan? Aku memilih untuk tidak tanda tangan." Melihat sikapku yang tegas, kepala tahanan mengambil pena dan menyodorkannya kepada yang lain. Tetapi semua orang menggelengkan kepala dan menolak tanda tangan. Tak lama kemudian, seorang penjaga berteriak dengan kejam, "Semua yang tidak tanda tangan akan dihukum duduk di papan keras. Kalian yang lain, awasi mereka dengan ketat." Sel itu selalu lembab dan dingin. Kami duduk di papan keras, dilarang bergerak. Setelah beberapa hari, punggungku mulai terasa sakit, dan satu sisi tubuhku mulai mati rasa karena kedinginan. Agar bisa terus bertahan, dan agar tidak dimaki-maki lagi, aku berusaha sebaik mungkin duduk sesuai tuntutan mereka. Namun, papan itu begitu dingin. Untuk bisa menahannya, aku sampai harus terus memijiti kakiku secara bergantian. Saat interogasi pada tanggal 9 Juni, aku menyebutkan bahwa aku tidak tahan dingin. Mereka pasti menyadari ini adalah kelemahanku dan segera menyetel AC di sel kami ke suhu terendah. 2 tahanan yang diizinkan bergerak bebas. Keduanya sampai masuk angin. Lalu, mereka memindahkanku tepat ke arah embusan angin AC. Bahkan 2 orang di belakangku sampai menggigil kedinginan akibat embusan udara dingin itu. Saudari Chen menderita rematik dan sangat tidak tahan dingin. Dia berkata, "Aku sakit sekali. Ini tak tertahankan." Saudari Li mengalami diare karena kedinginan dan tidak bisa berhenti buang air. Rasa dingin itu membuat punggungku mati rasa dan seluruh tubuhku menggigil. Aku harus terus memijat-mijat badanku untuk meredakan rasa sakitnya. Perutku juga terasa sakit sepanjang waktu. Satu-satunya makanan hangat yang kudapat hanyalah seteguk bubur saat sarapan. Tetapi kurang dari 20 menit setelah memakannya, aku mulai merasa kedinginan lagi. Setelah interogasi, aku dipaksa terus duduk di papan keras dengan udara dingin dari AC yang menerpaku terus-menerus. Rasanya benar-benar tak tertahankan. Berdasarkan kondisi fisikku dan pengalamanku dahulu bekerja di rumah sakit, aku tahu akan ada yang tumbang, terutama saudari-saudari yang sudah tua. Aku terus berdoa kepada Tuhan dalam hati. "Ya Tuhan,
Jika mereka harus menyiksa seseorang sampai mati, baru mereka mau berhenti. Biarlah itu aku. Sepertinya mereka tidak akan puas sampai 1 atau 2 dari kami mati. Waktu itu, aku terus memperhatikan kesehatan beberapa saudari lansia. Diam-diam mengingatkan mereka untuk minum obat jika perlu. Pada saat yang sama, aku tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong beri kami kekuatan dan ketahanan untuk menanggung ini. 6月14号晚上， Sekitar pukul 9 malam, pada tanggal 14 Juni, aku melihat orang-orang berjas putih bergegas menuju sel nomor 4. Lalu, aku mendengar suara alat-alat medis beradu. Dan aku tahu, mereka sedang mencoba melakukan resusitasi pada seseorang. Di tengah keributan itu, aku mendengar seseorang berkata dengan terkejut, 都80岁了。 dia sudah 80 tahun. Saat itu, 是七妹姊妹， aku tahu bahwa saudari Qingmei telah meninggal. Hatiku berkecamuk untuk waktu yang lama. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jika pada saat nyawamu akan diambil darimu, 你很安， engkau merasa 你 tenang, 很甘心， rela, dan tunduk tanpa mengeluh. Engkau merasa telah memenuhi tanggung jawab, kewajiban, 已经尽 dan tugasmu sampai akhir, 你心 serta hatimu bersukacita dan damai. Jika engkau pergi dengan cara seperti ini, 看不是去， maka bagi Tuhan, 而是在另外一个 engkau sama sekali belum pergi. 的形式活着了， Sebaliknya, 只不过是换了 engkau hidup di alam lain dan dalam wujud yang lain. 要被 Yang terjadi hanyalah cara hidupmu telah berubah. 你很 Engkau sebenarnya tidak benar-benar mati. 琢磨着神的话， Sambil merenungkan firman Tuhan, 我的心就平复下来。 hatiku menjadi tenang. Aku teringat Qingmei, seorang saudari yang hampir berusia 80 tahun, yang tidak bisa memakai gigi palsunya. 什么也吃不下， Dia pasti tidak bisa makan 遭到 apapun, 非人的虐待 dan dia masih mengalami penganiayaan yang begitu tidak manusiawi. 折磨， Setan jahat PKT benar-benar tidak menghargai nyawa manusia. 中共恶魔 Bagi mereka, 真的是 menyiksa seorang wanita lansia berusia 70-an atau 80-an tahun hingga tewas tidak ada bedanya dengan menginjak seekor semut. Melihat bagaimana PKT menginjak-injak nyawa manusia, 人命， hatiku dipenuhi kebencian terhadap PKT, naga merah yang sangat besar itu. 我被释放后， Sejak aku dibebaskan, 被追 tulang ekorku tidak pernah pulih. Jika aku duduk lama, aku harus bergerak-gerak sedikit sebelum bisa berjalan. Kemampuanku berjalan juga menurun. Setelah beberapa saat, aku harus duduk dan beristirahat. Aku juga terkena penyakit jantung dan pembuluh darah otak yang dipicu oleh tekanan psikologis yang mendadak. Aku pernah ditangkap karena imanku 1 kali sebelumnya, beberapa tahun yang lalu. 这一次被抓， Kali ini, 警察说 setelah aku ditangkap, seorang petugas polisi berkata, 力度， "Kami pikir kami sudah menindakmu cukup keras waktu itu. Kenapa kau masih percaya kepada Tuhan?" 我现在 Aku ingin menjawab sekarang, 中共， selama PKT tidak membunuhku, 我就 aku akan terus mengikuti Tuhan. Para orang Kristen ini menderita siksaan yang begitu kejam dalam cengkraman setan PKT. PKT tidak memperlakukan orang Kristen sebagai manusia, menyiksa mereka secara membabi buta dan biadab tanpa memandang usia, demi memaksa mereka melepaskan imannya, tanpa memedulikan apakah mereka hidup atau mati. Para lansia ini yang seharusnya menikmati masa tua mereka, malah ditangkap karena iman mereka.
dijebloskan ke dalam penjara, serta mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang tidak manusiawi, hingga salah satu dari mereka tewas secara tragis di atas papan yang dingin dan keras. Chin Mei yang berusia 79 tahun telah tiada. Disiksa hingga tewas oleh PKT karena lebih memilih mati daripada menandatangani 3 pernyataan. Yang mati telah tiada, tetapi bekas luka menyakitkan pada mereka yang masih hidup akan selamanya menjadi dakwaan bisu atas kekejaman PKT. Sekian untuk program hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap saksikan Zaman Baru dan tetap saksikan fakta penindasan kejam PKT terhadap umat Kristen. Sampai jumpa lain waktu.